Kan karena permasalahannya Danu mengakui sebagai pelaku. Kan ini duduk permasalahannya. Jadi setelah dia melihat kondisi rumah seperti itu. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, membahas sebuah kasus, dia tidak bisa sepotong-sepotong. Dia harus melihat rangkaian-rangkaian peristiwa. Ini pemahamannya. Jadi, kita itu membahas kasus Subang ini, contohnya gitu. Nanti kalau ada istilahnya, Yosep melaporkan ke Polsek penculikan. Ini kita udah berasumsi yang lain-lain gitu. Sebab apa Yosep mengatakan penculikan tidak pembunuhan? Karena dia tidak melihat korban itu dibunuh, karena dia tidak melihat adanya korban. Kalaulah tidak ada korban, tidak ada orang di rumah, ya pasti logika kita itu penculikan. Kan gitu. Apa makna penculikan? Ya nggak usah diajari lagi lah, kan seperti itu. Nanti penculikan itu tentunya disertai dengan tindak kejahatan yang lain. Misalnya penyekapan, pembunuhan, dan itulah. Jadi nanti kalau akan membahas seperti ini, seperti mengajari. Kan seperti itu nggak ada masalah seperti itu. Lalu tentang baju bercak darah, kan seperti itu. Jangan didengar yang suka merumpi, sesat nanti gitu kan. Aka sudah katakan bercak darah baju itu bukan kata Aka, kata Ibu AKBP Sumarni dari awal sudah ada. Ini nanti Aka tambahkan lagi keterangan daripada Bapak Dir. Dari mana baju bercak darah itu? Jadi informasi itu sebelum keluar kita harus merujuk dari cerita awal. Seperti itu, informasi awal. Jadi memahami kasus ini tentunya dibutuhkan kan gitu, pemahaman rangkaian-rangkaian peristiwa. Kalau Anda menonton di tempat yang merumpi, sesat nanti, percayalah sama Aga. Jadi baju bercak darah itu, sahabat-sahabat Aga, ditemukan pada hari yang sama, tanggal 18. Nanti keterangan Ibu AKBP Sumarni, nanti keterangan Bapak Dir juga mengatakan sama, itu nggak mungkin berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan yang aneh-aneh Anda dengar sesat, itu aja sahabat-sahabat AK. Itu pemahamannya. Mari kita dengar dulu potongan video ini. Tanggal 20 ini. Dan kita juga mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP, termasuk baju yang ada di TKP dan baju yang dikenakan salah satu saksi ya, di mana baju tersebut ada percikan darahnya. Katanya ada bercak darah, mungkin dari itu juga mungkin Pak Dir? Ya, dari awal kan sudah ditemukan itu pada saat Yosep melakukan pelaporan. Jadi setelah dia melihat kondisi rumah seperti itu, kemudian dia melaporkan ke Polsek. Lapor ke Polsek bahwa laporan awalnya kan penculikan itu. Oh, oke. Penculikan. Nah, dari situ kan ditemukanlah di dalam, pada saat Yosep itu melakukan laporan di Polsek, oleh anggota Polsek ini ada bercak darah di baju Yosep. Masih dipakai. Sehingga dari baju itulah kemudian disita, kemudian dari bercak darahnya dilakukan uji DNA, dan itu memang identik dengan DNA-nya para korban. Jadi artinya kan kita mendapatkan bukti yang ada benang merah di situlah ya. Artinya bahwa apa kegiatannya atau apa tujuannya sehingga ada bercak darah di situ. Kan itu patut sebenarnya dicurigai kan gitu. Sahabat-sahabat AK, itu keterangan Pak Dir kan mengatakan, itu kan kronologis Yosep. Kan seperti itu. Sama seperti di awal. Jadi ya patut dicurigai gitu. Karena apa patut dicurigai sekarang? Karena ada Persidanu. Ini kan duduk permasalahannya di sana gitu. Nah, nanti kita bahas Persidanunya itu. Ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Menurut keterangan dari MR bahwa baju ini digunakan pada saat awal itu YH mengajak MR ke TKP. Dan inilah kita memiliki alat bukti yang kuat terhadap kasus ini untuk melakukan penahanan dan menetapkan tersangka terhadap. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, tentunya nanti akan ditanya misalnya apa kegiatannya, apa tujuannya, sehingga dapat bercak darah itu gitu. DNA-nya sama dengan korban, ya jelas lah. Itu kan cerita Pak Yosep di awal itu, air di bak itu kan itu bercampur dengan darah.
Itu nanti akan dibuktikan. Kan kita mudah-mudah saja, apakah bercak darah itu murni atau bercampur air? Kan pemahaman itu mudah itu kan. Nggak usah di apa, itu kan dimahli lah nanti. Terus apa kegiatannya? Ya tadi megang air bak itu yang katanya bunga-bunga kan kayak gitu. Apa tujuannya datang ke sana? Kan mau ngambil stick golf. Yosef ini bukan pedagang pecah lele, dia pemain golf. Kan sinkron itu pemahamannya, kita ingin lurus-lurus saja gitu. Jadi keterangan Pak Dir ini juga membicarakan tentang keterangan Pak Yosef. Kenapa pertanyaannya tidak dipakai keterangan Pak Yosef? Kan karena permasalahannya Danu mengakui sebagai pelaku. Kan ini duduk permasalahannya. Lalu apa sangkut pautnya dengan baju Pak Yosef? Kalau kronologis Pak Yosef itu jelas, dia pagi-pagi datang, lalu ke Waida, ke Polsek, dan ketemulah bajunya di sana. Lalu dikasihkan aja, kan ini udah dibahas lah. Jadi konteksnya memang baju itu pagi-pagi hanya bercikan darah. Nah, ini pemahamannya nanti dimahli dari keterangan Danu gitu. Sedangkan keterangan Danu mengatakan bahwa baju itu dipakai Yosef malam itu. Kan ini gak nyambung juga gitu. Makanya dibantah dengan kronologis Yosef gitu. Jadi dua kronologis ini sebenarnya nanti akan diadu di pengadilan. Pemahamannya gitu. Jadi penyidik nggak salah gitu bagi pandangan Aisyah karena mengikuti keterangan Danu gitu. Kan seperti itu, makanya nanti diuji di pengadilan. Jadi pemahamannya kita simpel-simpel aja sahabat-sahabat Aka gitu. Nggak usah kita bela siapa bela sini, tetapi logika pemahaman kronologis dari awal kita sudah paham. Kalaulah memang itu baju, kan terbukti, kan seperti udah ditangkap itu Yosef dari dulu gitu. Kan seperti itu. Kenapa? Ya analisa Aka kan kalau bulan September itu masih Danu itu cerita jaket belum ngerti dia mungkin gitu kan. Coba itu lihat itu di konten-konten dia nggak bahas baju bercak darah, belum paham, mungkin belum gaul ya kan. Sekarang udah gaul gitu kan. Jadi dia dari cerita jaket larinya ke bercak darah. Ya kalau dia bicara kasarnya jaket, orang jaketnya bukan alat bukti atau sebagai barang bukti gitu. Ya nggak kena. Ini kan pemahaman kita simpel lah gitu. Kenapa dia tidak bicara jaket sekarang? Karena di awal dia bicara jaket karena bukan alat bukti gitu. Jadi pemahamannya itu ya Danu lah kan kayak gitu kan. Tetapi kan semua ini proses sahabat-sahabat Aka. Kalau tentang baju bercak darah ini sekali lagi ini hanya sebuah analisa. Jadi bagi Aka penyidik tidak ada salahnya karena keterangan Danu. Katanya memakai baju itu ada benang merahnya, tetapi kalau dari keterangan Yosef nggak ada benang merahnya karena dia didapat setelah terjadinya peristiwa. Itulah dua keterangan yang berbeda. Objeknya sama, baju itu ada bercak darah. Itulah nanti akan dibuktikan apakah memang bercak darah itu sesuai dengan ucapan Yosef setelah dia datang atau ucapan Danu gitu kan. Itu gampang-gampang saja. Jadi kita menonton itu nggak usah kita membela kesana membela sini gitu kalau soal baju ini gitu. Nanti kita bisa sesat gitu kan, apalagi ada yang katanya dicuci lah begitu. Aduh udah. Ini hanya satu contoh sahabat-sahabat. Sekali lagi salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.